Halo minasan, para penonton channelku yang setia, kembali lagi nih di channel Gondes Anim, channel yang membahas seputar anim, dunia manga, manhwa, dan webtoon paling populer, paling asik, dan tentunya paling mantep deh pokoknya. Nah, 2021 ini banyak sekali anim-anim hot yang banyak ditayangkan. Khususnya anim-anim sequel yang bikin aku tertarik, seperti Re:Zero Season 2, Tensura Season 2, atau Log Horizon Season 3. Jadi sebenarnya tuh buat anim-anim non-sequel ya, gak terlalu sih buat aku perhitungkan. Namun semuanya berubah ketika aku melihat ternyata di musim winter 2021 kemarin ada juga anim rilisan terbaru yang cukup menarik untuk diikuti. Nah, salah satunya tentu aja yang akan aku bahas kali ini, yakni anim Jakukara Tomozaki-kun. Dan ya, setelah aku menontonnya, tergerak lagi deh aku buat mengulas anim musiman. So, thanks for Tomozaki-kun. Aku jadi ingat tugasku sebagai YouTuber yang mereview anim itu ada yang kayak ginian. So, apa yang membuatku ingin sekali mengulas anim yang satu ini? Here's the details, check it out. Let's talk about development. Ya, Jakukara Tomozaki-kun adalah light novel karangan Yu Kyaku yang diadaptasi menjadi anim oleh studio Project Number 9. Ya, Project Number 9 pasti animenya mediocre lagi deh. Apalagi kalau kita melihat Yanagi Shinsuke sebagai sutradaranya, yang sangat setia menyutradari anim dari studio tersebut. Memang benar sih kalau kita lihat lagi track recordnya, kombinasi Yanagi dan Project Number 9 yang telah menghasilkan beberapa judul anim seperti Netoge no Yome wa Onna no ko Janai Omota, lalu Choujin Koukou Sei Tachi wa Isekai Demo yo Uu de Ikinuku yo Desu, dan Ryu Ou no Oshigoto. What? Nah, jadi kepikiran kan seperti apa nih anime yang akan dibuat berdasarkan track record kayak gitu? Tapi semuanya tuh terlihat berbeda loh guys. Jakukara Tomozaki-kun merupakan anime yang sangat berbeda dibandingkan ketiga judul tadi. Bukan dari ceritanya yang dari light novel ya, karena Project Number 9 sendiri sangat suka untuk mengadaptasi anime dari light novel. Tapi yang pertama tuh adalah peningkatan kualitas animasinya. Dari openingnya aja guys, kita bisa melihat kalau anime ini tuh dikerjakan dengan effort yang lebih daripada sebelumnya. Ya mungkin kamu bisa bilang kalau itu adalah hal wajar di tahun 2021 ini. Tapi aku melihat ini tuh sebagai perubahan yang sangat drastis. Nah, bicara soal perkembangan positif, ini juga nggak terjadi di kualitas tampilannya aja loh. Tapi pada anime ini, Project Number 9 juga mengurangi jatah fanservice-nya juga loh. I mean again, look at the Spice title. Berapa banyak sih kadar fanservice yang disajikan dalam anim-anim yang aku sebutin di atas ya. Jika dibandingkan dengan Jakukara sendiri, fanservice-nya tuh nggak begitu ditonjolkan. Aku nggak bilang loh ya, kalau fanservice-nya benar-benar ditiadakan. Dan ya, masih ada kok beberapa seperti Shin Misugi Showcase, namun ya itu hanya sekejap aja. Ada juga Shin Onsen, namun animenya tuh lebih fokus dalam pengembangan ceritanya, sehingga perhatian penonton tuh nggak ke arah situ. Dan selebihnya, aku nggak nemuin scene lebay seperti kepleset melihat pansu atau sorot kamera yang berlebihan kepada bagian tubuh tertentu. Ya, dari kedua perubahan tersebut sudah membuatku bisa fokus untuk nikmatin cerita animenya secara keseluruhan. Nah, kalau dari segi ini udah oke, bagaimana nih dengan cerita dan penokohannya? Kalau kita melihat judulnya, pasti kita akan paham kalau anime ini akan menekankan soal karakter dalam ceritanya. Jadi sudah sewajarnya sih kita berharap ada sebuah pergerakan karakter yang wah. Dan akhirnya harapan tersebut tuh nggak sia-sia guys.
Jakukara Tomozaki-kun sukses menampilkan bagaimana karakternya bertingkah laku, berkembang, dan menentukan sikap dari setiap peristiwa yang ada. Nah, pertama-tama yuk kita kenalan dengan MC kita yang ada di judul, yaitu Tomozaki Fumiya. Jadi, Tomozaki itu adalah seorang gamer. Ia bukan sekedar game noob loh ya, melainkan peringkat 1 di seluruh Jepang pada game Tech Fam. Baginya, game itu adalah segalanya. Dan ya, kehidupan nyata tuh cuma game sampah aja. Sampai ia bertemu langsung dengan peringkat kedua di game tersebut yang seringkali dikalahkan olehnya. Dan ternyata orang tersebut adalah teman sekelasnya bernama Hinami Aoi. Aoi sendiri adalah seorang gadis yang luar biasa di kehidupan nyata. Berbanding terbalik nih dengan Tomozaki yang ancur-ancuran alias ampas. Jadi, melalui bimbingan Aoi, Tomozaki diajak untuk mengubah pandangannya terhadap kehidupan nyata. Ya, kalau belum mencobanya, kamu gak bisa menyebutnya sebagai game sampah, ujar Aoi. Dari sini, Tomozaki berkembang menjadi seseorang yang lebih baik lagi dalam kehidupan nyata dengan metode seperti bermain game, di mana Aoi memberikan misi tertentu dalam kesehariannya. Ide dari cerita tersebut memanglah gak buruk. Namun, aku sangat kesal terhadap sutradara karena saat pertama kali aku menonton, ekspektasiku terhadap anime ini adalah anime yang membahas segi sosial dan gaming secara balance. Ya, kurang lebih samalah seperti Gamers atau Netoge yang udah pernah dibuat oleh studio yang sama. Nyatanya guys, anime ini justru lebih fokus dalam membahas perilaku remaja, bagaimana kehidupan sosial mereka, dan interaksi yang ada di dalamnya. Seakan-akan game tuh cuma sebuah pancingan aja untuk para otaku yang menonton animenya, sehingga dapat mengubah pandangan atau mindset mereka untuk lebih menerima dunia nyata daripada dunia maya. Ya, kalau eksekusinya buruk, maka kekesalanku mungkin akan terus berlanjut. Untung aja nih, ide konyol seperti melakukan misi dalam dunia nyata ternyata gak begitu menyebalkan seperti impresiku di awal. Melihat hubungan antar karakter dan interaksi mereka cukup membuatku terhibur. Walaupun fanservice yang ditampilkan cukup minim, namun wajah super kawaii para karakter perempuan sangat mengobatiku, bahkan aku sangat menikmatinya. Dan di atas semuanya itu, yang paling utama adalah perkembangan karakter dari Tomozaki yang luar biasa. Bagiku, Tomozaki memang terlihat seperti sampah pada awalnya. Namun, seiring berjalannya episode, ia bisa menjadi yang teratas, baik dalam game maupun filosofi kehidupan. Meski cara adaptasi dalam kehidupan nyata masih nggak terlalu baik dan jauh dari Aoi, Tomozaki sukses menunjukkan kalau dunia nyata itu gak bisa disamakan dengan game. Lalu, konflik antar kedua karakter utama di sini, yakni Tomozaki dan Aoi, merupakan pertarungan terselubung yang sejak pertama kali anime ini dirilis. Supporting karakternya mungkin gak bisa melihatnya. Namun, sosok Aoi di sini bisa dibilang berperan sebagai antagonisnya. Memang benar sih, Aoi membawa perubahan bagi Tomozaki. Tapi dirinya sendiri tuh tokoh yang anti development gitu. Aoi tetap bersikuku pada jalannya, gak pernah mikirin soal perasaan atau keinginan seseorang. Jadi bukan karena aku benci padanya loh ya. Namun peran Aoi beberapa kali menentang apa yang coba dilakukan protagonis. So, kalau bukan antagonis, terus namanya apa coba? By the way, soal karakter pembantu lain, mereka menjalankan perannya sesuai kapasitasnya. Beberapa terlihat seperti kopian template yang sering disajikan dalam anime pada umumnya, tetapi pada nyatanya enggak. Karakter seperti Misusawa dan Minami diberi kedalaman karakter, seakan mereka masuk dalam daftar main karakter, padahal enggak juga. Mungkin bagi kritikus anime lainnya,
ada kekurangan karakter development bagi beberapa karakter seperti Hanabi. Tapi menurutku sih belum waktunya deh bagi dia buat bersinar. Mungkin. Yang penting fokus pada Tomozaki terlihat nyata daripada animenya malah lari gak jelas lebih ke supporting karakter. Jadi Tomozaki-kun mengajarkan kita kalau perubahan adalah sesuatu yang harus terjadi untuk mengembangkan diri. Interaksi antar tokoh yang masih remaja juga terlihat sangat normal. Gak ada sesuatu yang berlebihan dari anime ini. Semua maksud dan tujuan dari Jakukara Tomozaki-kun bisa tersampaikan begitu baik. Semua dentingan nada ala game dan heroin yang muncul dengan suksesnya Jakukara Tomozaki-kun, kita dapat berharap adaptasi anime Project Number 9 ke depannya bisa diperhitungkan. At least we will see Higewosoru in no time, dan di sini bisa terbukti apakah omonganku benar atau enggak. Selain itu, Tomozaki-kun juga punya kans untuk season kedua melihat endingnya yang malah memperkenalkan karakter baru. Padahal itu nggak perlu ditampilkan juga kalau mau menamatkan anime ini. Jika musim keduanya benar-benar ada, maka kita layak menantikannya. Bagaimana interaksi karakter meluas dan perkembangan karakter Tomozaki yang lebih OP lagi. Lalu soal siapa yang akan menjadi pendamping Tomozaki-kun sesungguhnya, nanti kita akan lihat deh bagaimana kelanjutannya di novelnya. Remember, this is not typical harem anime lo ya. Sekian ulasan dariku. Jika kalian suka dengan ulasanku, silahkan subscribe, like, komen, dan share. Aku Gondes Anime undur diri dulu. Sayonara.